Halo semuanya, kembali lagi di Cardwell Tech Indonesia. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau ajak kalian semuanya untuk unboxing dan review produk terbaru lagi dari Browin. Ini dia di sebelahku. Produknya adalah Browin Demolition Hammer tipe 15000. Nah, di sini sedikit teaser aja ya teman-teman. Untuk produk Browin Demolition Hammer ini ada 3 tipe pilihan. Salah satunya yang ada di sebelahku ini cocok banget buat kalian gunakan untuk bobok lantai, beton, tembok, dan lain sebagainya yang akan kalian lakukan di lapangan industri menengah. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai unboxingnya. Oke teman-teman, jadi ini untuk packagingnya ya. Sama seperti di Browin Rotary Hammer di video sebelumnya yang sudah kita review. Jadi di bagian kiri atas ini, di sini sudah ada jenis mesin dan tipe mesinnya. Demolition Hammer tipe DH15000. Nah, untuk di bagian bawahnya di sini, di bagian sebelah kiri, sudah ada informasi terkait spesifikasinya. Nah, supaya lebih jelas, kalian bisa langsung aja pause videonya dan bisa baca lebih detail lagi. Nah, terus kemudian untuk di bagian tengah, di sini sudah ada sketsa dari desain mesinnya ya. Kemudian untuk di bagian pojok kanan bawah di sini sudah ada kelas impact-nya 15J atau 15 Joule. Nah, untuk di bagian sebaliknya sepertinya sama aja ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi kita langsung aja buka covernya ini, kita lihat untuk boxnya. Nah, seperti ini dia teman-teman untuk boxnya. Jadi seperti box perkakas ya. Tapi jika di-compare dari ukuran Rotary Hammer yang kemarin kita bahas, di sini ukurannya lebih besar. Kemudian untuk logonya di sini sudah menggunakan logo timbul seperti itu. Jadi lebih keren lagi. Jadi langsung aja kita coba buka untuk isi yang didapat apa saja aksesorisnya. Jadi untuk yang pertama kita sudah disambut dengan perlengkapan dalam satu packaging ini ya teman-teman. Kita coba buka isinya apa aja. Untuk yang pertama sudah pasti buku manual atau buku petunjuk. Nah, di sini untuk buku petunjuknya sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Terus kemudian di sini sudah ada kunci. Di sini ada kunci untuk membuka mekanisme cover pelumasnya. Nanti kita akan coba. Dan di sini bahannya metal ya. Jadi solid banget. Jadi di sini juga sudah ada kunci L jika kalian membutuhkan untuk di mesinnya. Terus kemudian di sini sudah ada buku garansinya. Kemudian yang terakhir dalam satu packaging tadi kita sudah mendapatkan satu box carbon brush ini, dan ini satu set ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk spare partnya. Terus kita juga sudah mendapatkan lubrikannya dalam bentuk pouch seperti ini ya, tutup merah, dan di sini juga lumayan isinya, jadi kalian bisa gunakan nanti. Terus kemudian ada dua lagi yang kita dapatkan, yaitu adalah dua mata pisaunya. Nah, di sini mata pisaunya kita dapat dua tipe pilihan ya. Yang pertama ada flat chisel seperti ini, dan ada yang point chisel seperti ini. Dan untuk tipe cuknya sendiri di sini sudah menggunakan hexagon. Dan untuk ukurannya sendiri teman-teman, di sini sama ya, dua mata pisau chisel ini di ukuran 17 x 260 mm. Jadi untuk kalian yang mungkin mau membeli mata pisau dengan tipe yang lain, jangan sampai salah pilih ukuran ya. Ini hexagon 17. Dan sudah tidak ada lagi ya. Dan ini adalah unitnya. Keren sekali ya, perpaduan warna hijau, hitam, dan ada warna silver dari metalnya. Oke, kita coba bahas lebih dekat lagi terkait barangnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk bentuk dan desain dari Browin Demolition Hammer tipe 15000 ini. Nah, sebagai perbandingan untuk mesin Demolition Hammer yang di tipe atasnya ini, itu memang jauh lebih besar dibandingkan yang tipe 15 ini. Untuk tipe 15 ini memang lebih compact ya. Dan dibandingkan dengan tipe teratasnya juga bobotnya itu jauh lebih ringan. Jadi memungkinkan sekali ketika kalian menggunakan untuk pekerjaan bobok, selain di media atau posisi vertikal, juga memungkinkan di posisi horizontal gitu. Dan kita coba lihat lebih dekat dari depan sini ya.
Jadi untuk di bagian depan di sini sudah menggunakan tipe cuk yang quick release seperti ini ya. Jadi ketika kalian ingin memasang mata pisaunya, kalian tinggal tekan ke belakang, dan untuk melepasnya juga kalian tekan ke belakang. Terus kemudian untuk di bagian bawahnya di sini sudah ada hand gripnya ya. Dan hand gripnya ini menggunakan bahan rubber, jadi ketika kalian gunakan di lapangan, ketika saat pekerjaan, itu menambah gripnya lebih nyaman lagi. Dan posisinya juga bisa kalian atur ya, dengan cara kalian longgarkan gini, kalian bisa atur antara di bawah atau ke samping seperti ini, kemudian tinggal kalian kencangkan. Nah, udah kencang ya, jadi lebih nyaman lagi. Terus kemudian untuk di bagian tengah sini ini ada mesinnya, dan di sini bagian atas ini adalah tempat pelumasnya, ini adalah covernya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, ini ada 2 lubang untuk kunci yang tadi kita coba lihat. Nah, untuk membukanya jadi 2 lubang ini menggunakan kunci yang tadi ya teman-teman. Tinggal kita sesuaikan, terus kita putar seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan lupa ketika kalian menggunakan, sering-sering dicek beberapa bulan sekali ya, supaya kalian tahu posisi pelumasnya sudah tinggal sedikit atau masih banyak. Jika sudah dikit, tinggal sedikit, kalian bisa langsung aja isi dengan yang sudah dapat dalam pembelian tadi ya. Ketika sudah terisi, jangan lupa untuk kalian kencangkan. Oke, jadi seperti itu ya untuk di cover pelumasnya. Terus kemudian untuk di bagian bawah sini, di sini sudah ada informasi terkait spesifikasi mesinnya. Jadi yang di bagian kiri ini adalah tipe listriknya, menggunakan listrik AC 220 volt. Sebelahnya adalah frekuensinya 50 atau 60 Hz. Dan ini adalah konsumsi daya listriknya 1000 watt. Kemudian untuk maksimum impact-nya di angka 3800 BPM. Lumayan besar ya. Dan untuk kelasnya seperti tadi di packaging 15J atau 15 Joule. Nah, kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Jadi di bagian belakangnya ini sudah ada handle-nya juga. Jadi untuk di bagian atas di sini dan di bawah sudah ada fitur anti vibration atau anti getar. Jadi di bagian atas ini dan di bagian bawah. Jadi di sini nanti ketika kalian menggunakan untuk pembobokan atau pekerjaannya, itu akan bermain dia di bagian bawah dan bagian atas. Jadi supaya getarannya tidak diteruskan ke tangan kalian ketika kalian menggunakan. Jadi dia akan menghalang dan meminimalisir untuk getaran juga pastinya. Nah, kemudian ada fitur yang kedua, yaitu adalah otomatis untuk di tombol hijau ini. Jadi ketika kalian menggunakan untuk pekerjaan yang mungkin cukup lama begitu ya, ketika kalian menggunakannya supaya nggak capek, kalian tekan triggernya, pencet tombol hijaunya, jadi dia akan otomatis menyala. Dan tangan kalian bisa fokus untuk mengontrol posisi dari mesinnya dan hasilnya supaya lebih presisi. Dan untuk menonaktifkannya kalian tinggal pencet sekali aja triggernya. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kemudian untuk handle di belakang sini sudah menggunakan materialnya plastik ya, dengan motif bintik-bintik seperti ini. Karena rata-rata kan ketika kalian menggunakan demolition hammer ini pasti menggunakan sarung tangan safety ya. Jadi supaya ketika menggunakannya juga lebih aman dan gripnya juga lebih nyaman. Kemudian untuk di bagian kabel powernya seperti ini teman-teman, kabelnya cukup tebal dan ini bahannya solid ya. Jadi bakal aman ketika kalian gunakan, dan cukup panjang, ini kurang lebih di angka 1,5 meter. Dan di bagian pucuk di kabelnya sudah ada cover seperti ini, jadi lebih aman. Oke, selanjutnya sekarang kita bakal bahas dari build quality-nya ya teman-teman. Kita mulai dari depan tadi. Di sini sudah menggunakan bahan full metal ya. Ini sudah full metal dan metalnya ini benar-benar solid sekali. Kemudian untuk di bagian hand gripnya seperti yang tadi aku bilang, di sini rubber, dan di bagian holdernya di sini sudah menggunakan metal, dan metalnya juga cukup tebal sekali. Kalau kalian bisa lihat. Jadi ketika digunakan untuk pembobokan, terkena impact ada getaran, itu jadi kuat dia. Terus kemudian untuk di bagian mesin di sini sudah menggunakan bahan metal juga. Nah, seperti itu ya. Dan di bagian bawah sini ini cover aja, cover
case-nya dari plastik. Terus kemudian yang di bawah di sini ini sudah menggunakan metal juga. Dan handle ini juga sudah menggunakan plastik. Plastiknya juga tebal sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk review dari spesifikasi dan build quality-nya. Nah, sekarang kita bakal coba untuk digunakan tes tipis-tipis aja tanpa beban untuk konsumsi daya listriknya. Kita bakal coba. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada panel meternya dan kita langsung aja coba untuk konsumsi daya listriknya. Ya, kurang lebih di angka 610 atau 620 watt. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah unboxing dan juga review dari spesifikasi Browin Demolition Hammer tipe 15000. Dan tadi kita juga sudah melakukan tes tipis lah ya untuk mengetahui jika tanpa beban itu bisa menghasilkan konsumsi daya sampai berapa watt. Nah, tapi untuk video selanjutnya kalian pantengin aja di sosmed kita yang lainnya, ada di Instagram dan TikTok atau YouTube Short. Kita akan melakukan beberapa pengetesan dengan menggunakan Browin Demolition Hammer tipe 15 ini. Jadi sekian dulu dari video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kalian semuanya dan juga menambah referensi tentunya ya untuk kalian yang mau cari produk Demolition Hammer tipe 15 joule. Seperti biasanya jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan juga di subscribe, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan informasi yang lainnya. Sekian dulu dari video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!